Halo semuanya, kita mulai aja ya, karena sudah separuh lebih. Ini kelas D sudah ada pendampingnya dari siapa ya? Winam, Dita, sama yang satu siapa ya teman-teman? Yang ada pendampingnya itu biasanya sama ini siapa ya yang? Alfi, Bu. Alvin. Oh, ya. Alvin, nah sudah ada ya? Sudah ada Bu Maya. Oke, nanti PJ-nya itu siapa Mas Yonga ya? Bisa membantu ya memberikan penjelasan ke Dita, ke Kuina atau ke Alvin ya, atau kalau nggak bisa nanti langsung sama Bu Maya sendiri. Oke. Oke, alhamdulillah kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun, ini siapa ini? Satu frame tadi banyak orang. Jawabnya bareng-bareng juga. Oke, maaf ya Bu, Aulia, Maya. Oke, maaf ya teman-teman. Jadi untuk kelas D ini karena kemarin kita banyak waktu yang kosong ya, jadi agak keteteran dalam mengejar pertemuannya, dan UTS pun jadi terbengkelai juga, tidak berjalan sesuai dengan jadwalnya. Saya mohon maaf sekali. Untuk itu di jam UTS ini kita akan gunakan untuk memperbaiki sistem-sistem yang kemarin tercerai berai ya dan tertinggal dari kelas-kelas lain. Nah, mohon maaf ya, saya non formal banget ini, dan backgroundnya ada ini gambar-gambar anak saya. Kita santai saja dan nanti sebentar saja karena pertemuan ini hanya akan menjelaskan ketentuan untuk UTS tuh.
Nah, sebelum itu saya akan mengklarifikasi dulu pertemuan sebelumnya ya. Jadi kita kemarin terakhir ada di pertemuan kelima, kemudian terakhir itu ada challenge apa ya ini? Challenge yang diambil sama Faiz Zulfa, Aulia, Amalia, Faiz Nur, dan Sania. Dan alhamdulillah sudah terambil semuanya ya. Walaupun kemarin Faiz siapa ya kemarin? Faiz Nur ya. Faiz Nur sempat sedikit terlambat karena memang menjaga ibunya yang sedang sakit. Tapi alhamdulillah challenge sudah terjawab semuanya. Nah, di pertemuan ke-6 itu materinya sama dengan pertemuan ke-5. Dan teman-teman sudah mendownload semuanya ya. Pertemuan ke-5 itu saya kalau nggak salah saya unggah di GCR bukan ya? Ada yang masih ingat? Nah, yuk. Ada saya upload CR, nanti silahkan dicek lagi ya. Untuk pertemuan ke-5 dan ke-6 ini sama. Kemudian untuk pertemuan ke-7 kita membahas mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Di sini saya sudah jelaskan juga dengan sangat detail ya. Jadi memang saya kalau buat PPT itu sudah saya berikan sumber dan penjelasan dengan sangat detail. Jadi teman-teman bisa membacanya atau misalnya nanti kurang jelas bisa langsung melihat referensi-referensi yang saya gunakan. Itu. Ini nanti akan saya share di WAG. Langsung saja nanti silahkan dibaca-baca. Nah, kemudian untuk UTS-nya seperti yang sudah kita bahas di awal ya teman-teman, untuk UTS kita akan membuat video karya audio video. Nah, untuk untuk jenisnya itu ada sosial eksperimen, kemudian bisa membuat video pembelajaran kreatif atau bisa pengabdian. Nah, apa sih Bu 3 tipe ini? Nah, social experience itu seperti yang ada di TikTok itu ya, misalnya teman-teman memberikan pertanyaan ke masyarakat, ngasih challenge ya ke masyarakat, misalkan sebutkan Pancasila, sebutkan sila-sila dari Pancasila misalnya kayak gitu, atau berikan contoh pengamalan sila keberapa, atau teman-teman nanti bacakan kasusnya dulu, terus kemudian ditanyakan ini merupakan sila ini merupakan pengamalan sila keberapa misalnya kayak gitu ya. Pokoknya terserah teman-teman memberikan eksperimen seperti apa. Kemudian yang kedua itu adalah video pembelajaran kreatif. Video pembelajaran kreatif ya, jadi jangan hanya seperti presentasi yang membacakan makalah-makalah atau membacakan materi, atau hanya seperti Bumaya misalnya ada di kita pakai Zoom terus direkam, ya boleh pakai itu tapi yang kreatif gitu. Jadi misalnya nanti ditambahkan materi atau ditambahkan contoh-contoh video dan sebagainya. Jadi video pembelajaran yang kreatif. Kemudian yang ketiga itu adalah pengabdian. Pengabdian itu misalnya nanti teman-teman memberikan materi misalnya pengamalan Pancasila di anak-anak TPA misalnya, atau di keluarga dikumpulkan bapak, ibu, nenek, kakek, om-omnya, tante-tantenya dikumpulkan, terus kemudian diberikan pengajaran, misalnya diberikan materi secara langsung. Nanti direkam nggak usah ditambahin apa-apa, nggak apa-apa, cukup direkam aja. Atau misalnya dikumpulkan lewat Zoom juga boleh. Jadi kayak Bumaya kalau ngajar gitu boleh. Misalnya nanti saudara-saudaranya di WhatsApp grup atau di mana dikumpulkan, yuk tolong Gmail bentar ya, Gmeet bentar ya, kayak gitu juga boleh. Jadi 3 tipe itu ya. Terus kemudian tema yang akan kita jadikan materi adalah mengenai RPS ya, boleh pokoknya tentang Pancasila. Boleh sesuai dengan RPS dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-12. Nah, itu boleh. Bu, kalau yang belum diajarkan boleh nggak Bu? Karena saya mau ngambil materi yang ke-11 misalnya. Boleh.
Boleh. Nah, nanti bahannya silahkan dicari dulu. Nah, silahkan cari sendiri bahannya. Kalau dari Bu Maya akan saya sampaikan besok di pertemuan ke-11 tetap. Kalau kalian mau ngambil boleh, silahkan kalian bebas sebebas-bebasnya untuk membuat materi sendiri. Nah, kalau kalian masih bingung atau ragu, boleh dikonsultasikan ke Bu Maya. Tapi Bu Maya jangan minta PPT ke Bu Maya ya, karena PPT Bu Maya akan sampaikan sesuai dengan pertemuan kayak gitu ya. Nah, kemudian boleh juga out of the RPS. Jadi nggak sesuai RPS nggak apa-apa. Kalian cuma ngambil gambaran umum, yang penting tentang Pancasila. Misalnya kalian mau ngambil konsep pengamalan sila-sila Pancasila, atau misalkan Pancasila dan contoh-contoh dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan sehari-hari, boleh. Yang penting koridornya adalah tentang pengamalan Pancasila dan berbagai macam pengamalan dari sila-silanya. Itu temanya. Kemudian ketentuan videonya, video dibuat dengan maksimal pembuatannya itu 3 menit ya. Jadi bagi teman-teman yang melakukan eksperimen sosial, nah, usahakan minimal loh ya, minimal 3 menit. Jadi boleh 3 sampai 5 menit gitu boleh, atau seberapa pun itu boleh lah. Tapi jangan lama-lama ya. Nanti kapasitasnya juga menyita banyak waktu dan banyak ukuran. Kalian akan kesusahan dalam mengirim. Misalnya yang membuat video pembelajaran kreatif juga nggak perlu lama kayak Bu Maya sampai 1 jam, nggak perlu. Cukup 15 menit kalian menjelaskan secara garis besarnya aja nggak apa-apa. Nanti bisa misalkan nulis tulisan yang banyak di backgroundnya ya, atau di slide-nya boleh, tapi kalian nyampaikannya sedikit-sedikit saja nggak apa-apa. Terus kemudian yang untuk pengabdian juga nggak perlu banyak-banyak, misalnya 15 sampai 20 menit juga cukup. Kayak gitu, misalkan kalian mau menjelaskan secara umum gambaran mengenai lahirnya Pancasila ya, kayak kemarin, kalian cukup aja menjelaskan inti-intinya. Jadi Pancasila itu dimulai dari BPUPKI dulu, mereka tuh gini dengan sidang gini. Nah, kayak saya kira itu 15 sampai 20 menit juga sudah cukup. Tapi kalau memang memakan waktu sampai setengah jam, monggo silahkan, pokoknya se-enjoy teman-teman aja bagaimana mengeksekusinya. Yang penting dari saya itu minimal 3 menit ya, kayak gitu. Nah, kemudian untuk videonya silahkan dikreasikan sendiri, kemudian dikirimkan nanti ke PJ ya, dikirimkan ke PJ. Jadi saya minta nanti Mas Yonga setelah ini membuat drive ya, nanti link drive-nya silahkan dibagikan ke teman-temannya. Nah, nanti setelah itu jika kalian sudah selesai mengerjakan, silahkan langsung upload file di drive itu. Jadi Mas Yonga juga nggak kesusahan ngumpulin, Bu Maya nanti tinggal download di situ, teman-teman juga nggak akan kebingungan bagaimana ngirimnya, langsung saja. Nah, bagi yang misalnya nanti kesulitan, Bu, saya kok nggak bisa ya, Bu, saya nggak apa-apa, misalnya kapasitasnya kebesaran, terlalu besar ya, cukup kalian copy paste link aja, link drive-nya itu di copy paste, masukkan di drive yang sudah dibuat ke PJ. Jadi semua tugas dalam bentuk audio video itu, baik itu link maupun langsung videonya, kumpulkan di drive yang sudah dibuat oleh PJ. Jadi biar tidak tercerai-berai. Bu Maya nggak menerima pengumpulan pribadi melalui WhatsApp, PJ juga nggak menerima pengumpulan pribadi melalui WhatsApp. Semuanya melalui drive. Itu ya, kalau kalian nanti butuh bantuan untuk upload, silahkan nanti hubungi Bu Maya atau PJ. Misalnya, Bu, saya nggak bisa uploadnya, nah nanti PJ yang akan membantu. Jadi akan lebih baik kalau misalnya untuk urusan pengumpulan tugas nanti langsung ke Mas Yonga. Jadi biar Mas Yonga membantu mengatasi permasalahannya. Dan apalagi ya, kayaknya itu aja untuk UTS kita dan kita. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Oh, sebentar ya. Jadi gini, untuk mohon maaf misalnya nanti untuk Mas Alvin dan Mbak Dita, Mbak Huina itu nanti disesuaikan dengan kemampuan kalian. Bu Maya menilainya itu tidak ada privilege apapun. Semuanya, baik yang teman-teman yang biasa atau teman-teman yang luar biasa ini akan mendapatkan porsi nilai yang sama.
misalnya Mbak Kuina, Mbak Dita atau Mas Alvin misalkan membuat apapun itu yang disesuaikan dengan kemampuannya, saya akan tetap melihat bagaimana daya serap kalian terhadap materi. Kalau teman-teman yang lain juga akan saya lihat dari konten-kontennya. Pokoknya bagaimana daya serap kalian terhadap materi, bagaimana kreativitas kalian dalam membuat karya, itu yang akan saya nilai. Jadi yang saya nilai bukan dari fisik, bukan dari apapun itu, tapi murni dari kemampuan masing-masing individu. Nah, itu ya. Nah, oh ya, satu lagi. Ini adalah kerjaan kelompok. Kerjaan kelompok ya. Kalau nanti UTS kemungkinan juga kelompok, tapi kemungkinan juga mandiri. Tapi sekarang kita bahas kelompok dulu. Jadi satu kelompok nanti dibagi 4 orang. Kelas ini ada 40 ya. Ada 40 apa 41? 41 Ibu. Ya wes, berarti 41. nanti 4 yang 1 5 orang. Enggak apa-apa. Yang penting jangan 3, 4 orang. Nah, untuk kelompokannya silahkan dipilih sendiri. Nggak boleh ada yang iri-irian, nggak boleh ada yang apapun itu. Saya balikkan lagi ke teman-teman. Resikonya teman-teman tanggung sendiri. Saya tidak akan mau mendengar keluhan atau apapun itu ya. Yang jelas pokoknya semua kelompok akan mendapatkan nilai yang sama. Nah, oleh karenanya kalian harus bertanggung jawab atas kelompok itu. Pembagian tugas atau porsi apapun itu tolong tentang tanggung jawab juga silahkan di-manage sendiri-sendiri. Jadi Bu Maya pokoknya pasrah dengan kalian. Apapun itu yang terjadi dengan kelompok kalian, hasilnya tetap Bu Maya anggap refleksi dari satu kelompok. Jadi misalnya nih Noval satu kelompok sama Aulia misalnya. Wah, ternyata Noval ini kalau sama Aulia misalnya duduk-duduk aja, apa malah bercandaan gitu, nggak ngerjain gitu ya, apa tiba-tiba menghilang kayak gitu. Ya udah, itu resiko. Nanti tergantung gimana Aulia mentreatment si Noval. Ataukah dicari, dikejar, diteror, apa dilaporin polisi, terserah, silahkan. Pokoknya itu nanti tanggung jawab dari masing-masing kelompok ya. Bagaimana mengatur tugas-tugas untuk masing-masing individu. Itu. Jadi nanti silahkan setelah ini teman-teman bikin kelompok. Nah, untuk deadline pengumpulannya silahkan dikumpulkan minggu depan. Itu ya teman-teman. Jadi pas kita nanti perkuliahan minggu depan kita kita membahas materi dan teman-teman mengumpulkan tugas UTS-nya. Nah, dari Bu Maya ini dulu silahkan ditanyakan, barangkali nanti ada yang perlu dibahas lagi. Yuk, tanya. Permisi Bu, izin bertanya. Oke, silahkan. Jadi itu kerja kelompok atau UTS ya Bu? Maksudnya gimana kerjaan kelompok atau UTS? Tadi Ibu Maya bilang kalau UTS itu nanti yang lain lagi. Itu UAS. Oh, iya Bu. Kalau UAS itu saya belum tahu. Pokoknya UAS itu kan nanti akan buat artikel. Apakah itu individu atau kelompok? Nanti coba saya lihat dulu ya. Gimana sistemnya? Kira-kira kalau teman-teman ini mengerjakan individu, apakah mampu? Ataukah nanti cukup 2 orang aja gitu ya? Jadi agar lebih enteng lah tugasnya kayak gitu. Karena kan kalau memang waktu ujian kayak gini kan semuanya memberikan tugas ya. Jadi kita harus bikin tugas di mata kuliah ini sesimpel mungkin lah. Jadi biar semuanya terselesaikan oleh teman-teman. Itu ya. Siapa tadi yang nanya ya? Saya Bu. Yunga ya. Oke. Jadi UTS-nya Jadi itu dipilih salah satu ya Bu? Dari antara tiga jenis video. Jangan ngambil semuanya. Mumet kalian nanti. Pilih aja salah satu. Apakah kalian mau sosial eksperimen ataukah kalian mau mau membuat pembelajaran kreatif ataukah kalian mau pengabdian itu. Yang penting untuk videonya minimal 3 menit. Nah, dan kemudian kalau kalian misalnya
mau kelompokan ya, misalnya nih ada 4 orang ternyata kok di satu daerah, terus kalian mau bikin social experience langsung turun ke jalan, misalnya kayak gitu boleh ya, tapi ingat kita masih ada di dalam pandemi, jadi tetap perhatikan protokol kesehatan. Kalau mau buka buka masker ya usahakan jaraknya diatur, atau kalau enggak pakai pakai masker, kalau enggak pakai yang kayak gini tuh namanya face shield boleh. Atau terus misalnya nanti yang tanya, Bu, saya mau social experience nih Bu, tapi kita kotanya beda-beda Bu, saya belum stay di Jogja, nggak apa-apa, cukup nanti misalnya gini, 4 orang itu job desk-nya, 1 ngambil ke lapangan, 1 ngedit video, 1 nyari materi, terus yang 1 misalnya ngasih konsep, misalnya kayak gitu juga boleh. Jadi pinter-pinter kalian mengatur job desk aja ya, tidak ada masalah dengan posisi kalian yang ada di mana, nggak ada masalah. Yang penting kalian atur tugas dan tanggung jawab masing-masing individu, insya Allah hasil apapun walau kalian nggak nongol di video, pokoknya itu semua adalah hasil dari satu kelompok. Kayak gitu ya. Yuk silahkan yang mau bertanya lagi. Permisi Bu, izin bertanya lagi Bu. Oke, silahkan. Untuk yang video pembelajaran kreatif itu boleh berupa audio visual atau harus ada orangnya? Harus ada orang, enggak harus, nggak apa-apa. Misalkan kamu bikin kartun gitu juga boleh. Atau misalnya kalian cuman dubbing aja gitu juga boleh, yang penting kreatif. Dan tidak monoton, boleh ditambahin musik-musik misalnya, tapi jangan sampai musiknya mengganggu, misalnya kayak gitu komposisinya, karena semuanya insya Allah akan saya upload di YouTube ya, masing-masing satu-satu ya, karena nanti biar progres YouTube kelas Bu Maya itu ada ini ya, ada pokoknya ada jedanya lah dalam mengupload, jadi biar setiap hari itu ada progres itu di YouTube-nya. Kalau sekali upload langsung 4 kelas, terus besoknya Bu Maya nggak bisa ngupload lagi. Tapi insya Allah semua karya teman-teman akan saya upload di YouTube. Itu. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, silahkan yang lain, ayo nanya. Jangan lupa ya Yonga, habis ini nanti bikin drive ya untuk tugas. Nanti kalau misalnya teman-teman semuanya sudah mengumpulkan, PJ hanya cukup mengirimkan link drive-nya ke saya. Jadi nanti saya yang akan download sendiri dan saya akan nilai dari situ. Itu ya. Baik Bu. Oke, ayo silahkan yang lain kalau mau bertanya. Pendampingnya Mas Alvin mau nanya? Silahkan. Oke ya, bisa ya mendampingi Alvin untuk mengerjakan UTS ya. Bisa Bu, ya. Oke. Siap. Ayo silakan, ada yang mau nanya? Nggak ada? Aulia ini lagi di kampus ya? Wah. Iya Bu. Ya Bu, kita lagi di kampus bertiga. Oke, itu boleh tuh. Misalnya nanti satu kelompok ngerjain, ngambil view di kampus juga boleh, ngasih social experience ke teman-temannya juga boleh. Tapi nggak boleh di ini ya, nggak boleh di setting ya. Misal nggak boleh di briefing dulu. Pokoknya semuanya harus murni. Saya tahu mana yang itu di rekayasa, mana yang alami. Jadi tiba-tiba aja kalau ada orang datang terus boleh tanya enggak? Coba dong sebutin sila ketiga Pancasila dan pengamalannya kayak gimana, kayak gitu boleh. Ketiga orang kayak gitu berbeda-beda. Misalnya ke teman, ke dosen juga boleh kalau berani. Ayo silakan tanya. Udah jelas semuanya? Enggak ada yang nanya? Sudah Bu. Udah Bu. Oke, udah jelas ya. Kalau semuanya sudah jelas, kita akhiri. Nanti silahkanlah pokoknya ke PJ dulu, Mas Yonga dulu. Nanti kalau misalnya sudah buntu, Mas Yonganya juga bingung, boleh ke Bu Maya. Intinya materinya silahkan nanti dibaca lagi RPS-nya.
dibaca per materinya baik-baik tentang apa, terus bisa diambil salah satu aja. Terus untuk memproduksi karyanya juga cukup satu tipe, nggak perlu dua ya, cukup satu aja. Silahkan dari 3 tipe itu diambil satu. Terus kemudian untuk materi juga boleh setelah UTS kalian bikin materi sebebas-bebas dan sekreativitas kalian. Yang penting ada sumbernya yang jelas, jadi nanti bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya. Itu ya teman-teman, udah jelas semuanya ya? Iya Bu, jelas. Alhamdulillah. Oke, kalau jelas kita akhiri ya teman-teman. Terima kasih dan mohon maaf sekali ya untuk kelas D Pancasila kemarin sempat tertinggal ya ritmenya. Semoga tidak mengurangi kepahaman kalian terhadap materi dan tidak mengurangi antusiasme dalam mengerjakan UTS. Semoga hasilnya bisa tetap maksimal ya. Amin. Oke, sekian dari Bu Maya. Setelah ini Bu Maya akan kirim materi melalui WAG ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. wabarakatuh. Oke.